Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memohon kepada Tuhan Yesus untuk memegang tangan kita agar kita disembuhkan. Berkali-kali di dalam Injil kita membaca dan merenungkan Yesus Tuhan kita yang berkeliling dan menyembuhkan orang sakit. Barangkali saat renungan ini saya buat dan juga saat Anda mendengarkannya, pandemi ini masih merajalela. Kita bergulat dengan kesehatan, mohon kesehatan dari Tuhan agar terbebas dari virus corona. Maka doa di depan sakramen Maha Kudus, kita juga bisa mohon agar Tuhan meletakkan tangannya atas diri kita dan memegang tangan kita. Di dalam Injil, seorang kepala rumah ibadat menemui Yesus dan menyembah Dia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dan ketika Tuhan Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus pun melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, sehingga Tuhan berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Mereka tentu saja menertawakan Dia sebab memang anak itu sudah mati. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah, tidak ada orang hidup, tidak ada orang mati, semua adalah orang yang hidup. Karena Tuhan kalau mengendaki semua terjadi. Kita tahu dan ingat ceritanya, bagaimana Yesus masuk ke kamar anak itu, lalu Yesus memegang tangan si anak, dan lihatlah anak itu bangkit. Jadi Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang yang bahkan sudah mati, dia bisa bangkit. Orang yang sakit menjadi sembuh. Kita bisa mohon dalam hal ini, bagaimana Tuhan semoga juga memegang, menjamah orang-orang yang sedang sakit, mungkin saudara-saudari kita sendiri, agar diberi kesembuhan saudara-saudari kita itu. Di lain kali Tuhan menyembuhkan dengan cara yang berbeda. Misalnya ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan dia berpikir jika menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus pasti akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang perempuan itu menjadi sembuh. Yang menjamah bukan Yesus, tapi perempuan itu. Dan itu pun diberi kesembuhan. Karena kuasa Tuhan yang mengalir. Dengan lain kata, Tuhan bisa menyembuhkan dengan macam-macam cara. Seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi, justru dia yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Lain kali Tuhan menggunakan tangannya, lain kali dengan seperti Lazarus cuma bersabda. Lain kali dia pakai teknik lain, Tuhan menyembuhkan si buta dengan air ludahnya. Ada banyak cara bagaimana Tuhan menyembuhkan. Maka paling baik
kita yakin saja bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit dan bisa menyembuhkan dengan macam-macam cara. Tentu cara yang paling masuk akal dan sangat Tuhan kehendaki, saya yakin itu adalah melalui medis, sebagaimana secara umum itu diikuti. Karena Allah bekerja melalui para dokter dan perawat, juga seluruh aparat di rumah sakit. Tetapi penyembuhan juga bisa terjadi melalui kasih sayang orang-orang di sekitar orang yang sakit, melalui perhatian, melalui berbagai sarana lain, entah makanan, entah segala pelayanan yang bersifat fisik, psikis maupun bahkan rohani. Renungan-renungan macam ini pun bisa membantu orang sungguh bisa disembuhkan. Sekali lagi ingat, Tuhan bisa menyembuhkan dengan macam-macam cara. Maka saat adorasi ini baik kalau kita menghadirkan wajah orang-orang yang sedang sakit, entah saudara-saudari sendiri, entah tetangga, entah kenalan kita, siapapun, memohonkan agar Tuhan sendiri memandang, meletakkan tangannya, mungkin melalui tangan dokter, melalui tangan perawat, tapi juga mungkin ada cara lain yang Tuhan maui, intinya untuk menyembuhkan saudara-saudari kita itu. Tuhan Yesus itu tidak tegaan. Dia selalu ingin membantu dan menolong kita. Maka marilah kita pandang sakramen Maha Kudus sambil mohon penyembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, tapi mungkin juga diri kita yang mungkin ada yang sedang isolasi mandiri. Mohon kesembuhan. Pandanglah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan pasti berkenan menyembuhkan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.